Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Titik Ba, dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada bulan Ramadan ini kita berjumpa kembali dalam kuliah Titik Ba. Kita mengejar momentum Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini di tengah bulan yang tidak biasa ya. Jadi Ramadan itu beda dengan bulan-bulan yang lain. Aktivitas terpenting manusia yaitu makan itu berbeda, tidak biasa. Mudah-mudahan mencetuskan pikiran-pikiran yang tidak biasa pula. Bulan Ramadan adalah bulan kreativitas, seharusnya seperti itu. Dan kami berharap, kita berharap di pesantren ilmu eksakta ini hal-hal yang berkaitan dengan titik ba, hal-hal yang dasar bisa diselesaikan supaya publik dapat menangkap gambaran awal tentang apa itu titik ba. Hari ini kita lanjutkan tentang bahasan kita yang sama, yaitu berkaitan titik ba dari Nabi ke Ibnu Arabi. Titik ba dari Nabi ke Ibnu Arabi. Ini episode yang keempat ya, pertemuan yang keempat hari ini. Karena yang keempat berarti ini adalah kelanjutan dari yang ketiga. Pada episode yang ketiga kita telah mendiskusikan tentang apa itu teori, apa itu ilmu. Jadi kalau secara sederhana, ilmu itu adalah himpunan teori, kumpulan teori. Jadi tujuannya ilmu adalah untuk memandu kita saat ini dan ke depan, bagaimana kita bertindak, dan sebelumnya bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bersikap, dan bagaimana kita bertindak. Secara sederhana, yang namanya ilmu atau lebih spesifik, yang namanya teori, kita telah bahas yang kemarin, dapat kita rumuskan dalam pola implikasi. Jika P, maka Q. Kita telah membahas yang kemarin. Jadi yang namanya ilmu, yang namanya teori, itu kita bisa rumuskan secara sederhana sebagai berikut ini. Ini yang namanya teori. Yang namanya teori, jika P maka Q, dan yang paling penting di teori itu sebenarnya adalah tentang Q-nya ini. Tentang Q-nya ini. Tentang pemanfaatannya, tentang perkiraannya. Jadi kita bisa anggap di sini berkaitan dengan pemanfaatannya. Sedikit saya review, misalnya seperti ini ya. Jika malam ini Lailatul Qadar, ya misalkan P, jika malam ini Lailatul Qadar. Malam ini Lailatul Qadar. Malam ini Lailatul Qadar. Jika malam ini Lailatul Qadar, maka Presiden Indonesia adalah Jokowi. Ya, misalkan Presiden Indonesia adalah Jokowi. Presiden RI adalah Jokowi. Ini Q. Adalah Jokowi. Jika malam ini Lailatul Qadar, maka Presiden
RI adalah Jokowi. Apakah itu pernyataan yang benar atau tidak? Apakah ini kalau kita anggap sebagai teori, yang teori mengatakan jika malam ini Lailatul Qadar, Presiden RI adalah Jokowi. Ini teori yang benar. Teori yang benar. Jadi teori yang benar ini yang penting adalah key-nya. Tidak peduli apakah malam ini Lailatul Qadar atau tidak, tapi yang penting kesimpulannya ini, konklusinya, key-nya ini adalah benar, maka ini adalah teori yang benar. Kita sudah membahas di episode berikutnya. Jadi yang penting pada teori itu adalah prediksinya, adalah konklusinya, bukan penjelasannya, bukan alasannya. Ini di sini ya. Jadi kalau di bidang hukum itu ada namanya konsiderannya. Ini adalah konsiderannya, misalkan pertimbangannya, ini keputusannya. Yang paling penting adalah keputusannya benar. Entah konsiderannya bagaimana, yang penting keputusannya benar. Idealnya memang ya P-nya benar, Q-nya benar. Tapi secara logika, implikasi P maka Q ini bernilai benar asalkan Q-nya benar, tidak peduli P-nya. Mudah-mudahan hal ini bisa ditangkap dan hari ini kita akan lanjutkan lebih lanjut. Sahabat Titikba, dimanapun Anda berada, kita untuk memahami sesuatu akan lebih mudah pertama kalau kita membandingkan dengan yang lain. Jadi seringkali warna hijau kita susah membedakan ini warna hijau atau warna biru. Kadang kita susah, tapi kita akan lebih jelas ini warna hijau kalau kita dibandingkan oh ini yang biru dengan yang disandingkan. Itu yang pertama, dengan adanya penyandingan disandingkan itu akan lebih jelas. Akan lebih jelas. Yang kedua, pentingnya dialog. Pentingnya dialog. Ini saya teringat tulisan Gus Ulil Absor Abdallah ya, Ulil Absor tentang keprihatinan beliau berkaitan dengan minimnya sarjana kita, pemikir kita untuk mengutip atau untuk membahas pemikiran sejawatnya, temannya. Jadi banyak orang membuat pemikiran itu seperti monolog, autis, tidak berdialog dengan karya orang yang lain. Ini yang menyebabkan suatu wacana itu tidak berkembang ya, itu karena kurangnya dialog. Jadi kita akan coba membahas Titikba dengan pertimbangan ini supaya yang kita pahami dengan Titikba itu apa, kita akan menggunakan pola ini ya. Kita sandingkan dan kita dialogkan. Yang sudah kita dialogkan di awal, yang beberapa pada episode yang kedua ya berarti ya, kedua kalau tidak salah, adalah berkaitan dengan teori yang dibangun oleh Gus Pur, yaitu berkaitan dengan ayat-ayat semesta. Jadi kita lihat ada yang namanya ayat-ayat semesta. Ini dirumuskan ini ya sendirian ya, single fighter AES oleh Profesor Agus Purwanto. Ini profesor fisika dari ITS atau ini menyebut dirinya itu Gus Pur ya. Jadi Gus Pur ini pendiri pesantren sains, dan pesantren sains itu adalah sebagai pembumian atau perwujudan dari gagasannya yaitu ayat-ayat semesta.
Kemarin kita sudah mengkritisi fondasi dari ayat-ayat semesta, yaitu trilogi Tuhan, Tuhan, alam. Kalau ini urutannya yang disampaikan oleh Gus Pur sendiri ya. Jadi pertama Tuhan, kedua alam, dan kemudian manusia. Kita mengkritisi ini berkaitan dengan kemarin sempat kita kritisi ini, kalau dijadikan satu himpunan ini namanya apa. Tapi ini adalah hal yang menarik, kritikan yang mendalam dari santri online pesantren ilmu eksakta, yaitu Bung Sandi. Jadi ada namanya Bung Sandi. Ini penggila matematika, ya sudah 20 medali emas kontes terbuka Olimpiade Matematika, ini 20 emas KTOM. Dia kemudian menelusuri tentang himpunan. Jadi ya intinya tidak masalah bahwa himpunan ini adalah himpunan yang isinya Tuhan, alam, dan manusia, ya ini sah-sah saja. Intinya seperti itu yang saya tangkap dari kritikan Bung Sandi di sini. Dan Bung Sandi ini juga sempat melempar pertanyaan ini di komunitas matematika, termasuk berdiskusi dengan Profesor Hendra Gunawan. Ini profesor matematika di ITB, dari matematika ITB. Jadi intinya yang penting di himpunan, ya ini walaupun kita ini himpunan apa itu tidak penting penamaan itu. Yang penting anggotanya jelas di sini. Tuhan, alam, dan manusia. Ya. Oke, jadi alasan tentang penamaan himpunan itu bisa dikatakan kurang kuat ya, ada celahnya. Sahabat Titikba dimanapun Anda berada, kita kalau ini kita sebut sebagai trilogi, yang namanya aja kan trilogi. Trilogi berarti adalah sesuatu yang satu kesatuan. Trilogi itu adalah satu kesatuan. Atau kalau kemudian disampaikan oleh Rektor ITB, jadi Profesor Djoko Santoso. Jadi Profesor Djoko Santoso ini Rektor ITB tahun 2005 sampai tahun 2010, yaitu Rektor ITB sewaktu Titikba diterbitkan, ini memperkenalkan segitiga. Kalau istilah dari Profesor Agus Purwanto itu trilogi. Kalau di Rektor ITB itu segitiga. Mungkin yang saya bayangkan di ini, tapi urutannya beda. Tuhan, segitiga antara Tuhan, manusia, dan alam. Ya karena Pak Rektor ITB menulis endorsement ya berkaitan Titikba itu, ya tentu setelah membaca Titikba. Jadi tulisannya itu memang untuk menanggapi Titikba dari Profesor Rektor ITB. Mengapa urutannya seperti ini? Ya ini Profesor Djoko Santoso di sini memang tesis dari Titikba itu bahwa jagat raya yang bisa kita sadari hanyalah jagat raya yang bisa kita sadari. Artinya kesadaran adalah pusat dalam pemahaman jagat raya. Makanya di sini manusia ini sebagai pemilik kesadaran ini dikedepankan dibanding alam semesta. Karena ini memang intinya tesis dari Titikba itu bahwa manusialah pusat dari jagat raya yang disadarinya. Nah, ini istilahnya
yang dikembangkan oleh Profesor Djoko Santoso ini adalah segitiga, hubungan segitiga antara Tuhan, manusia, dan alam. Itu dalam kata-kata yang tertulis oleh atas nama Profesor Djoko Santoso. Ini adalah endorsement resmi. Saya mendapatkan endorsement dari Profesor Djoko Santoso ini pada bulan Maret ya, tanggal 3 Maret. Jadi besoknya tanggal 4 Maret itu kan wisuda. 4 Maret itu hari lahir ITP. Dan saya wisuda pada itu, dan sehari sebelumnya saya mendapat endorsement tertulis dari Profesor Djoko Santoso. Jadi ada kop resminya dari Rektor ITB. Ya, mungkin yang menulisnya bukan Profesor Djoko Santoso sendiri, tapi tim dari ITB. Jadi itu tanggapan resmi dari ITB berkaitan dengan titik B. Hubungan segitiga Tuhan, manusia, dan alam. Oke, jadi di sini ada dua ini ya, ada kita akan mengkritisi duanya ini. Jadi yang dari Profesor Agus Purwanto, jadi Gus Pur, kita lihat di sini, kita berkaitan dengan trilogi atau segitiga di sini. Kalau Gus Pur, kita di resume di sini ya, kita akan resume, coba kita ambil baru lagi. Kita resume di sini. Ada dua teori yang berkaitan dengan inilah integrasi keilmuan. Yang pertama dari Profesor Agus Purwanto. Gus Pur. Ini atau dia Gus Pur, pencetus ayat-ayat semesta. Ayat-ayat semesta ini adalah segitiga Tuhan, alam, dan manusia. Tuhan, alam, dan manusia. Kemudian yang kedua dari Profesor Djoko Santoso. Ya, jadi ketika menyampaikan pendapatnya itu selaku Rektor ITB. Rektor ITB 2005-2010 ya, kita Rektor ITB saja di sini. Ini adalah menamakannya sebagai segitiga, hubungan segitiga Tuhan, manusia, dan alam. 1, 2, 3. Jadi kita di sini, kalau kita berkaitan dengan himpunan, kita bisa menulis ini himpunan karena dia ini disebut sebagai tadi ya trilogi. Kalau trilogi kan berarti satu kesatuan. Trilogi itu satu kesatuan. Satu kesatuan. Kalau ini segitiga, ini kalau bahasanya Rektor ITB, ini satu kesatuan. Ini himpunan yang anggotanya Tuhan, alam, dan manusia. Yang Profesor Djoko Santoso ini adalah himpunan yang anggotanya Tuhan, manusia, dan alam. Oke, ini kita ketengahkan dulu teori yang diajukan oleh dua profesor ini ya. Jadi Profesor Agus Purwanto ini lulusan fisika ITB, tapi kemudian sekarang jadi guru besar di ITS. Oke, jadi berkaitan dengan himpunan ini tidak ada masalah. Ini terima kasih ya Bung Sandi telah memberi kritikan. Ini sebagai himpunan itu tidak masalah. Oke. Yang kedua, kita akan lihat di sini. Kritik apakah kemudian di sini kita mungkin akan mengatakan di sini bermasalah karena Tuhan ini
yang namanya Tuhan ini memiliki, ya, disebutkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai laisa kamislihi syai'un. Laisa kamislihi syai'un. Atau kemudian di tempat lain di surat Al-Ikhlas itu sebagai lam yakul lahu kufuwan ahad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Jadi tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang semisal apapun dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Tuhan. Maka dari konsep ini, maka Allah Subhanahu wa taala itu kita bisa simpulkan itu la syarikalah, tidak ada yang bersekutu, bersatu himpunan. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi dengan cara seperti ini, maka kita bisa mempertanyakan kalau dalam keyakinan kita sebagai umat Islam, Tuhan itu jangan dijadikan satu himpunan, la syarikalah. Jangan dijadikan satu kesatuan dengan ini, karena tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bermasalah. Bermasalah kalau kita kemudian diuji konsistensinya dengan Tuhan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala itu siapa? Allah Subhanahu wa taala itu laisa kamislihi syai'un. Allah Subhanahu wa taala itu lam yakul lahu kufuwan ahad. Atau ringkasnya Allah Subhanahu wa taala itu la syarikalah, tidak ada sekutu, tidak ada yang sebanding, sehingga tidak ada yang bisa disatukan, yang layak disatukan, disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Titikba dimanapun Anda berada, tapi yang menarik di sini perlu kita cermati, faktanya yang disampaikan oleh Profesor Agus Purwanto dan Profesor Djoko Santoso ini sesuatu yang mainstream, ya. Jadi pikiran kita tuh mainstream seperti itu. Mengapa seperti itu? Ini ada penjelasan yang menarik yang saya baca dari Profesor Samsul Anwar. Jadi Profesor Samsul Anwar ini adalah Ketua Majelis Tajrih Muhammadiyah. Jadi tarjih, ya, tarjih. Jadi tarjih itu kalau ada dua pendapat mana yang kuat, itu berarti proses tarjih. Ini memperkenalkan yang namanya konsep sunai. Jadi wujud itu sunai yatul wujud. Jadi wujud itu sunai. Jadi wujud itu sunai. Bahwa wujud itu ada dua. Jadi sunai. Sunai yatul wujud. Jadi wujud itu ada dua menurut ini, ya, Profesor Samsul Anwar. Ini bisa dibaca di website resmi, kalau tidak salah dari WW Muhammadiyah atau apa, ya. Jadi wujud itu ada dua. Ini supaya kita menghindari ini, ya, menghindari bahwa Allah di dalam satu himpunan. Ini mungkin alasannya berkaitan dengan ini. Jadi wujud itu ada dua. Jadi baik yang disampaikan oleh Agus Purwanto dan Djoko Santoso, kita bisa menganalisisnya dengan konsep bahwa wujud itu ada dua. Yaitu kita bisa kembangkan lebih lanjut, ya. Wujud ada dua, yang Tuhan sebagai wujud yang pertama, alam dan manusia, atau manusia dan alam sebagai wujud yang kedua.
Ini wujud yang pertama, ini wujud yang kedua. Ini wujud yang pertama, ini wujud yang kedua. Ini tidak ini ya, bukan sesuatu yang aneh ya. Kalau kita membaca perkembangan pemikiran Islam, jadi ada pertentangan ya. Kalau misalkan kita bisa baca di buku ini ya, buku Islam karya Fazlur Rahman, ini buku apa, kayak buku wajib untuk mengenal Islam di Barat ya. Ini Fazlur Rahman, judulnya Islam. Jadi titik temu antara orang yang filsafat ya, antara kita bisa di ini misalnya antara Imam Ghazali dengan Ibnu Sina itu ya adalah adanya dua wujud ini. Dalam hal ini ya, bahwa Tuhan ini adalah wujud yang wajibul wujud. Jadi wujud yang pertama ini wujud yang wajib. Sementara alam dan manusia atau manusia dan alam ini wujud yang mungkinul wujud. Jadi Tuhan adalah wajibul wujud. Ini mungkinul wujud. Jadi dengan sudut pandang ini, dan ini sudut pandang ini ya, antara sudut pandang wajibul wujud dan mungkinul wujud, ini sudut pandang yang diterima oleh umat Islam secara umum ya, jumhur ulama, baik yang tadi yang aliran Ibnu Sina maupun Imam Al-Ghazali itu memperkenalkan di sini antara wajibul wujud dan mungkinul wujud. Allah Subhanahu wa taala itu wajibul wujud. Jadi yang kita wujud yang tidak mungkin bisa kita tolak. Berarti yang hanya bisa kita, makanya kita kepada Allah itu kita hanya bisa berzikir. Kita hanya bisa berzikir. Sedangkan alam semesta dan manusia ini wujud yang mungkin sehingga bisa kita pikirkan, bisa ya ini kita berarti pikir. Nah, kita ada hubungannya dengan bahasan kita sebelumnya ya. Sahabat titik Pak, dimanapun Anda berada, ini bisa ini ya, jadi bisa menjadi penjelas keruwetan. Dan kenapa kok ini kemudian Tuhan alam semesta itu disatukan dalam satu model ini. Nah, sebenarnya di sini ada dua wujud ya, wujud yang wajib dan wujud yang mungkin. Ini supaya sahabat bisa bisa membandingkan tentang konsep titik B di antara pemikiran yang lain. Sahabat titik Pak, dimanapun Anda berada, ada yang masih mengganjal berikutnya berkaitan dengan sunaiyatul wujud ya, sunaiyatul wujud. Oke, kita sunaiyatul wujud, ada wujud yang wajib dan wujud yang mungkin. Yang mengganjal adalah kalau di sini pertama kita berkaitan dengan ini, kita udah mulai clear lah di sini, kita bisa berbeda pendapat di sini, tapi untuk membuat Tuhan alam semesta, Tuhan manusia dan alam sebagai satu kesatuan dalam segitiga ataupun dalam satu himpunan, kita kita memiliki dasar, kita temukan dasarnya dalam konsep sunaiyatul wujud. Tapi pertanyaan yang kemudian yang membuat saya dulu ketika merumuskan titik B ini lumayan ini ya, tidak mudah itu, sekarang posisi Al-Qur'an di mana? Posisi Al-Qur'an itu di mana? Jadi posisi Al-Qur'an dalam segitiga TAM dari Agus Purwanto, Tuhan alam semesta dan manusia,
maupun posisi alam semesta di Tuhan, manusia, dan alam itu bagaimana? Di mana? Ya. Posisi Al-Quran di mana? Jadi ini yang bingung ya. Jadi kita sini posisi Al-Quran di dalam trilogi Tuhan, alam, manusia di mana? Posisi Al-Quran dalam Tuhan, manusia, dan alam itu di mana? Sahabat Titikba, dimanapun Anda berada, bagaimana mengatasi keruwetan ini, Mas, keruwetan ini? Maka yang saya lakukan adalah kita lebih baik mengambil yang masih asli ya di Al-Quran. Istilah Al-Quran itu sendiri itu apa? Jadi di Al-Quran itu berkaitan itu bukan masalah wujud atau nggak wujud ya. Ini mungkin wujud dan wujud ini yang terpengaruh juga ini ya, sudut pandang filsafat yang namanya ontologi tentang realitas itu apa. Tentang ini mungkin berkaitan dengan ontologi, ini istilah filsafat ya. Berkaitan dengan wujud, perdebatan dengan ini. Tapi kita perlu menggeser sudut pandang dari perdebatan tentang wujud, Allah itu siapa, kita itu siapa, alam semesta itu apa. Kita geser tentang yang dinyatakan secara eksplisit, dinyatakan secara lugas di dalam Al-Quran itu apa. Yang dinyatakan secara lugas di Al-Quran itu bukan masalah wujud, ya mungkin wujud wajibul wujud ya. Ini istilah sebenarnya kan ini istilah yang muncul oleh ulama ya, ulama Muslim ya, dalam hal ini tokoh besarnya Ibnu Sina dan Imam Al-Ghazali. Kalau di Al-Quran yang secara lugas itu adalah ayat. Kalau wujud, tadi kan, kalau kita wujud, kita nanti akan perdebatannya di sini ada dua perdebatan ya, kita nanti akan jelasin. Yang tadi ada sunaiyatul wujud, ada wahdatul wujud. Tapi yang secara lugas disampaikan di Al-Quran ini adalah ayat. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kalau kita kemudian fokusnya di ayat, ini model atau teori ini akan menjadi lebih simpel. Jadi kita akan lihat di sini. Jadi kalau kita lihat ini ya, kalau ini teori dari Gus Pur, Tuhan, alam, dan manusia. Ini kalau kita melihat perkembangan fisika yang terbaru, ini modelnya Gus Pur AAS, ini lebih lemah lah dengan model yang disampaikan oleh Rektor ITB, yaitu Tuhan, manusia, dan alam. Ini Rektor ITB. Jadi ini Gus Pur AAS. Ini Joko Santoso atau Rektor ITB itu ya. Ya ini kalau di sini ini kita bisa memahami, ini bisa diterima kalau kita fokusnya adalah berkaitan dengan wujud. Jadi di sini ada dua wujud. Wujud tadi ini wujud yang mungkin, dan yang atasnya ini adalah yang wajib. Ini adalah yang wajib. Yang wajib. Tapi sudut pandangnya ini sudut pandang berkaitan dengan wujud ya. Ini berkaitan dengan sudut pandang keduanya ini, berkaitan dengan sudut pandang tentang apa yang ada. Apa yang ada itu apa? Realitas itu apa saja. Ini berkaitan dengan wujud. Jadi ada yang namanya wajib berwujud namanya Tuhan, ada yang mungkin wujud yaitu alam dan manusia. Ini menurut Gus Pur, atau manusia dan alam menurut Rektor ITB.
Ini perbedaannya di urutan sini ya. Jadi perbedaannya di urutan di sini. Urutan tadinya alam, dari alam ke manusia menjadi manusia dan alam. Titik ba tidak menggunakan sudut pandang wujud, tapi menggunakannya adalah sudut pandang ayat. Maka yang namanya Tuhan ini bukan kita ganti, tapi di sini adalah Quran. Quran itu program Iqra, ya, jadi program yang ditanamkan, ya, diberikan kepada Nabi Muhammad ketika diangkat menjadi Nabi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Quran, ya. Quran itu asalkan dari Quran, salah satu pendapat, ya. Intinya kalau kita pakai ayat kita bisa mengenal namanya Quran, manusia, dan alam. Kita nggak memakai di sini, nggak pakai Tuhan, tapi kita fokus ini adalah Quran. Nah ini sebagai ini kita akan, ini sudut pandangnya adalah sudut pandang ayat. Cuma menjadi bermasalah berikutnya kalau berkaitan dengan tauhid. Berkaitan dengan tauhid, ini ada 3 titik, ya. Quran, titik Q, titik M, titik A. Ini padahal ya kita tauhid kan berarti menyadari segalanya itu utuh. Makanya tidak seperti ini. Yang dikembangkan di titik B adalah seperti ini. Jadi segalanya sebenarnya seperti muncul dari biji. Nah, dari titik di sini Quran, kemudian manusia, kemudian alam. Ini titik B yang terbaru di sini, ya. Jadi evolusinya kita bisa memahami seperti ini. Jadi kita sudut pandangnya bukan wujud, ini sudut pandangnya adalah sudut pandang ayat. Kemudian bisa ditangkap, ya, gagasannya. Jadi dengan seperti itu kita akan sangat jelas di sini sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim, fil afaqi di alam semesta, wa fi anfusihim di dalam diri manusia, hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga benarlah bahwa Al-Qur'an itu, sehingga terang benderanglah bahwa Al-Qur'an itu benar. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan nanti pertemuan berikutnya. Insya Allah mudah-mudahan bisa dalam bulan Ramadan ini tentang hal yang paling dasar di titik B dapat kita sampaikan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.